wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawi afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan Syuhul Majlis Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf beserta keluarga beliau dan juga Habib Abdullah Al-Madihij. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru saya, guru antum-antum semua, ya Allah SWT dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dikabul segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kata wakuf pasti pas nada ini kan terakhir pun ya di bahasaan tawakuf nyaman pun majlis-majlis kan tawakufan pada wakuf pada tawakuf. Nah apa bedanya pun mana di wakuf seperti musola, masjid itu wakuf, apa namanya, tanah kuburan itu wakuf, maka tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diturunkan kepada orang lain, tidak boleh apalagi diambil manfaat dan lain-lain, tidak boleh. Itu karena hal tersebut barang wakaf. Jadi sudah biarkan. Misal genteng, musola atau masjid rasakan dalam barang wakaf, maka tidak boleh kita ambil itu genteng, meskipun kalau kata orang genteng kasak kayak kui kasar oleh kan. Karena andina masjid berwakaf andina Allah bersokong sendiri. Jadi andina Allah bermaun pada kasus ternyata kadung tak jual daripada misal pada genteng ataupun apa serat napaan pokok kasa asbes ketes anyar tapi layak dipakai asbes kasa temu-temu jual, maka beda motor ulama oleh karena sudah terlanjur. Tapi maupun oni kita oleh dan tak oleh jual belikan, meskipun mungkin pikiran, kalau kata pikiran mending dijual, bisa kita uangnya taruh di kota amal ya. Nah bisa dipakai, bisa untuk renovasi, tapi hal tersebut tetap tidak boleh biarkan. Meskipun misal ini genteng hancur pun hancur, tetap yang kui karena ini kan di Allah langsung jadi tak oleh jual. Nah tapi kalau sudah terlanjur maka boleh. Nah jadi ada dua pendapat ulama, cuma yang paling kuat tetap tidak boleh dijual. Nah kalau mau ngambil khilaf, ada yang berpendapat boleh, tapi kita lihat dulu orangnya. Takutnya ketika misal seperti saya bilang, oh boleh menjual barang wakaf, akhirnya sarang sampean tadi itu kayak sebaraki gareng-gareng barang wakaf tak apa jual. Nah ini berat ya. Kalau sudah terlanjur boleh, tapi mau tidak terlanjur tahan dulu, sudah jangan. Nah itu wakaf. Kalau tawakufan itu terambil dari kalimat tawakufa ya tawakufu tawakufan. Tawakuf berhenti tapi sebentar. Kalau wakaf sudah mandek, berhenti tidak ada kelanjutan. Tapi kalau tawakufan berhenti sebentar, nanti insya Allah sawal dilanjut lagi. Moga-moga pada sami-sami sehat nih kan. Pada sami-sami sehat dan umur sehingga bisa apa boleh apa boleh. Amin ya rabbal alamin. Nah kemarin karena ini nanggung eman, kemarin kan membahas tentang masalah hukum jarum sudah ya, jarum apa hukum suntik sudah, terus hukum dahak ataupun ingus sudah, terus sekarang hukum menelan ludah. Nah, kalau kata saya kemarin kan menelan ludah meskipun banyak, asal tidak tercampur dengan apapun boleh. Misal haus engem ngasak punya pas eguluno, tidak masalah. Tapi kalau sudah tercampur, maka di situ bisa membatalkan puasa karena sudah tercampur. Entah misal bibir tadi kek keluar darah, campur sareng ludah, sareng sampai eguluno, maka puasanya batal. Menelan darah hukumnya karena najis. Makanya banyak orang biasanya kalau mana dia film-film nih, lo kata nanga itu coba esatku nih banyak kan ngasa anu naloka anu lodo cuk
Tuh, pas masuk. Nah, itu makan menelan najis, tak boleh. Montai kalau duduk. Nah, montai kalau di buten langsung dilepehkan ataupun coba aki guys. Maka namun tapi mun pas perakan rasa, boleh kan ada kon. Misal mana bisa rokok nih lagi. Misal rokok kastare asahur kok rokokan, ngantos imsak. Kon depak waktu imsak amor-mor. Salah sekiranya amor-mor rasa pakun badan kan. Berpakak. Nah, terus ludah nyampur sarang saya pakak gila. Bagaimana hukumnya ketika ditelan? Maka di situ tetap hukumnya boleh tidak membatalkan puasa. Misal rokok kalau tapi asikat gigi pakai odol. Nah, ampun asikat gigi amor kemor pakun bedas rasa. Tapi bareng odol pun sombong. Kari rasa nah pas telan maka hukumnya tak batal puasa. Nah, kecuali pada odol lah sembunyi pas masuk. Nah, itu saya bisa membatalkan puasa. Nah, yang pertama, kelak ludah yang boleh ditelan tidak najis. An yakuna tahiran. Ludah kadang tonika kudu seceh. La mutanajisan, benih ludah si najis. Terus yang kedua syaratnya, yang ketiga syaratnya, an yakuna min ma'dinihi. Ludah tersebut itu memang berasal dari dalam, bukan yang sudah keluar. Makanya di sini disebutkan fal lisanu wal fam kullu ma'din. Maka lisan dan mulut itu semuanya yang berasal dari ma'din. Falau ibtala arriqa alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuhu. Ketika seseorang falau ibtala, seandainya orang itu menelan arriqa kepada ludah alladzi wasala, yang mana ludah tersebut telah sampai ila humrati syafatihi, sampai ke merah-merah bibirnya, pas etal dan ekala boleh, maka batala shaumuhu, batal puasanya. Adika perak perkara ludah. Baik, nah kira lambat ini kebenyak dan saya bicara hidup atau mau ini masuk boleh. Nah, ini kebetulan puasa nih, kenapa nih? Terus hukmu dukhulil ma' as'al gusli ila jawfi biduni ta'ammudin lis-shaim. Nah, ini sudah kemarin juga sudah tentang masalah masuknya air kepada jawf wudu biduni ta'ammudin. Air itu masuk ke jawf, ke perut, ke dalam, tapi tanpa sengaja. Bagaimana hukumnya bagi orang yang puasa air masuk tersebut tapi disyaratkan tanpa sengaja? Maka di sini dilihat. Kalau mandinya, karena tadi sudah sampaikan kemarin, mandinya, wudunya itu hal yang dianjurkan, seperti mandi sunnah Jumat, ya, seperti wudu, meskipun tak berjengah tapi wudu. Nah, ketika kemur, nah, pas berdasi masuk, tak kapopeng berdasi masuk. Nah, maka di sini itu ketika seperti itu, maka hukumnya fala yabtulu shaumu, maka tidak batal puasanya. Idza tasala bisawm, tapi mandinya kalaban menuangkan air, mandi gujanteng biasa. Wa yabtulu idza tasala bil ingimas. Nah, kemarin malam Kumistung tanya, mana bi aman dia capur? Ki, Pak Misrawi malam tanya, ketika mau mandi capur, maka wa yabtulu idza tasala bil ingimas. Batal puasana mana bi aman di nagal banyel nyelam. Mana gujanteng punten. Tapi disyaratkan mandi fardu atau mandi sunnah. Maka ada ulama mana bisa lagi asyrama ketika bulan Ramadan. Tapi mau benar-benar makruh, mau benar-benar. Kalau dulu kan panas nih, betul. Asyrama sampai makruh. Nah, ketika gua mandi niat mandi sunnah. Kangkui tandiful badan, kangkui bersih badan. Karena kebersihan badan, aroma enak badan itu kan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Menjaga kebersihan itu kan dianjurkan. Maka dengan niat sunnah seperti itu, ketika ada air masuk tapi tidak berlebih-lebihan, maka di situ nanti hukumnya ada kalanya batal, ada kalanya enggak puasanya. Makanya di sini idza kana al-ghuslu ghairu ma'mur bihi ka ghusli tabarrudin aw tandif. Tapi ketika mandi yang bukan dianjurkan, seperti mandi karena ingin mendinginkan badan,
badan saya panas bila terus lebut terus segera buatan di kumpir asih bersih mandi tak niat mandi bisa kulana kontak nyaman badan akhirnya mandi malah bersih tapi tak niat keanggu sunnah mandina fayat tulusau maka ketika air masuk ke salah satu anggota tubuh yang lubang anggota tubuh maka puasanya batal idza sabaqahul ma' wa illa yata'ammad ketika airnya masuk ke ada meskipun tanpa sengaja ketika amandinah keangkui mandi kebimajalah badan otak rumah bersih saya regeng apeluan meskipun tanpa sengaja memasuk air gasak ke lubang-lubang yang tidak boleh masuk air maka tetap batal baik mandinya pakai gayung ataupun apalagi menyelam karena mandinya bukan mandi yang dianjurkan jadi mandi batalnya mandi dengan sebab mandi yang dapat membatalkan puasa ketika airnya masuk dan mandinya bukan mandi yang dianjurkan, yang disyariatkan meskipun tanpa sengaja. Kan tak kira kalau orang sengaja misalnya mandi pangapura mandi mau masuk ke kuping kan tak kira kan. Mau mandi itu tak kira kan. Meskipun tak sengaja maka batal puasa. Nah, terus menamur-kumur bagaimana hukumnya kalau berkumur-kumur terus berdesik ketelan? Nah, maka di sini al-hukmu idza sabaqahul ma' min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa mithluha fil istinshaq dan juga hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung idza kanatil madmadah ma'muran biha masyru'ah fil wudu' awil ghusli fanandur ketika berkumur-kumurnya itu yang memang dianjurkan dalam wudu ataupun dalam mandi maka kita lihat dulu idza lam yubalik fiha ketika berkumur-kumurnya ataupun istinsyaknya itu tidak berlebih-lebihan perak sakatera aing gasa terus temu pada sekatelan dari aing saya kumur-kumur atau bahasa kita masuk ke elong maka fala yabtulu sum idza sabaqahul ma ketika amur kumur rasa gelap masuk aing ke elong ini tak berlebih-lebihan maka hukum puasanya tidak batal akan tetapi idza kanat manabih amur kumurah anika tidak dimasyru' ilam yubalik fiha fala yabtulu shaum idza sabaqul ma terus idza balaga fiha segelak tidak berlebih-lebihan maka tak batal puasana karena amur kumur nikah disunahkan tapi cek sampai lebih dari 3 kali mun kapak kali kasak sudah bukan yang disunahkan pas amur kumur sampai kapak kali pas tetelan maka batal puasa. Terus idza balaga fiha ketika berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur fayabtulu shaum idza sabaqahul ma' li'anna al-mubalaghah makruha min asy-syai. Ketika berlebih-lebihan meskipun berkumur-kumurnya itu perkara yang disunahkan sebelum wudu amur kumur meskipun 1 kali 2 kali 3 kali tak sampai 4 lagi maka karena berhubung dia berlebih-lebihan fayabtul shaum maka batal puasa. Misal amur kumur aing sakani pedokop pun pas lebih aing ngasa nah pembinyak ini meskipun amur kumur kali itu nikah umur saya pertama ataupun saya kedua ataupun yang ketiga namun dikarenakan berlebih-lebihan maka batal puasanya. Kenapa? Li'annal mubalaghah makruha min asy-syai. Karena berlebih-lebihan bagi orang yang berpuasa amur kumur berlebih-lebihan bagi orang yang puasa ataupun istinsyak itu hukumnya makruh. Nah jelas berarti idza kanatil madmadah ketika berkumur-kumur itu ghairu ma'mur biha yakni tidak disyariatkan misal jegot hidung masih tak nyaman nih kan aroma mulut akhirnya sangat amur kumur ini kemudian dianjurkan ataupun diperintahkan maka bi'ankanat robi'ah ataupun mur-kumur rasa kangku saya keempat kali pun lasar 3 kali pun sunana pas lebih kah sampai dapat keempat aulai fil wudu awil ghusli terus murah benih dalam wudu seperti yang saya tadi contohkan tak nyaman guna lesan pas kala air umur pas tatalan
maka fayabtulu bihas shaum wa in lam yubalik, maka batal puasana meskipun tidak berlebih-lebihan, meskipun sakuni. Tapi karena hal tersebut bukan yang masyru', bukan yang dianjurkan, maka itu dapat menyebabkan batalnya puasa. Terus ada lagi khurujul mani, keluar mani, ini dapat membatalkan puasa. Ketika kapan hal tersebut bisa membatalkan puasa? Yakni bil istimna. Pangapora istimna. Akui tanang. Silake amain akui tanang. Karena kasak tolabu khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyah. Atau tak akui tanang tapi dengan cara apapun yang bisa menyebabkan keluarnya mani, maka batal puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi haid. Misal selaki bini eteku sareng binina. Pas tak ngakui penghalang. Akui kos tangan, ada sarung langsung kah basyara. Langsung sedih langsung. Lalu keluar, maka hal tersebut membatalkan puasa. Wala yubtilu fi halaitaini. Dan keluarnya mani tersebut ada dua perkara yang tidak membatalkan puasa meskipun keluar. Yang tadi dua perkara ketika keluarnya mani itu dapat membatalkan puasa. Ada dua perkara keluarnya itu tidak membatalkan puasa. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyarah kanadhar aw fikrin. Ketika keluarnya itu dengan tanpa bersentuhan langsung, seperti nadhar, karena ngabes, otaba au fikrin, atau ngayal. Nah, maka ketika keluar kasar batal. Wa idza kharaja bi mubasyarah walakin bi'ain. Ketika bersentuhan masuk lagi bini, mubasyarah tapi beda penghalang, meskipun keluar kasar tak batal puasa. Terus hukum keluarnya al-istiqa. Nah, terus menyium. Nah, kayak gini misal, karena nyium kasar. Bagaimana hukumnya? Tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Hukumnya haram ketika saat puasa ini kan, masuk puasa bulaku siang sore pas nyium terus aguli syahwat, maka hukumnya haram. Tapi mau tak aguli syahwat maka tidak haram. Namun khilaful ula. Wala tubtilu illa idza anzala bisabab. Berpuasa tak batal karena kudrat nyium. Tapi idza anzala mana sampai keluar gelap khurujul mani karena sebab dicium, maka hal tersebut bisa batal puasanya. Al-istiqa talabu wa ta'amudu khurujil qai' fayabtulu walau kana qalilan al-istiqa. Mepaksa ngutah. Misal mabuk pada sampan, terus ngutah tak bisa, pas paksa biasa nak kasar. Tak nak ima masuk. Terus wa ta'amudu sengaja terus keluar ngutah terus ngutah, maka hukumnya batal puasa. Kecuali pada jalan sampai naik mobil temu-temu muntah sendiri, maka tidak batal. Tapi mau paksa ngutah, baru itu yang membatalkan puasa. Terus al-hukmu idza kharaja minhul qai' anna famahu mutanajjis. Jadi sampai nikah orang banyak yang tidak memperhatikan ini. Hukum muntah itu hukumnya apa? Nah, najis. Tetih mana pun salah seterina ngota amur kemur. So ini kan lesan. Tetih mon orang yang seterina ngota tak amur kemur tak esok lesan maka tetap najis. Pas coba aku pun etelan makan dan najis. Ini sering ini. Orang ngajulunan ngotak wah tak amur kemur kan. Karena minum pada langsung. Nah, benih amur kumur tapi minum, deki airnya suci masuk kalisan senajis dati mutanajis. Nah, berarti menelan sesuatu yang mutanajis, sesuatu yang najis. Terus
فيجب عليه أن يغسله ويبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ما في فمه من حده الظاهر. Ketika seandainya mutah, fayajibu alaihi wajib bagi sang mutah an yaghsila untuk membasuh, mencuci mulutnya, wa yubaligh fil madmadah, ongkon-ongkon bersih. Hatta yaghsila jami'a ma fi fami, sampai bersih ataupun hilang sesuatu yang ada di lisannya. Entah merana gigi, merana kaki misalnya. Butir nasi, si ampun berdaya bukas mutah cekak, nah kasak untuk elang kepi. Saya berdaya lesan. Wala yubtilu shaum idza sabaqal ma'i ila al-jaf biduni ta'ammudi. Ketika puasa ngutah orang gak ditonika ben ngutah tanpa sengaja, terus karena menghilangkan najis itu masyru', diperintahkan, diharuskan, pas amur-amur berlebih-lebihan kan pasti untuk menghilangkan najis yang ada di lisan, lalu tertelan air daripada kumur-kumur tersebut, maka hukumnya la yubtilu shauma, puasa tak batal. Oke? Paham? Paham nih? Dikali bisa aja primo tak? Misalnya nano bisa lewat WA. Coba nanti pengertian ini. Terus ini anna izalatan najasah ma'murun biha. Karena menghilangkan najis dari tonika sangat diperintahkan. Terus sudah pon astare pon. Anika berak karya Assalamualaikum pon astare pon. Jadi anika pun cukup tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi benih kumbera ada bermusungin si betal puasa punya seperti tadi. Les ludah itu dan daha itu dan siapapun pun kemarin sudah pembahasannya pun lebih dari batasan kosong itu dan lebih dari batasan betal. Nah, foruyul mani terus istisqa pasang mota. Puan, punya itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin lebih pola beristilahnya kina mendadak atau apa nih kawan? Mana bi abang tak boleh main. Nah, mana? Kau apa nih? Nasi Nah, kata kan ketika aplikasi hila, ida kan al-ghuslu ghairu ma'mur, berarti kan sampai ni kan nyelam posisi. Penyelaman ini kan benih hal yang dianjurkan. Penyelaman benih hal yang dianjurkan dalam syariat atau dalam sunnah Nabi, dalam hukum dalam hukum agama gitu. Maka meskipun tak sengaja, maka batal puasa. Karena nyelemah kata saya kasar benih hal yang yang diperintahkan. Pas masuk meskipun tak sengaja, kan misalkan toh, kan tak sengaja, hai otomatis masuk. Ketika pun ata buka kasar masuk, maka batal puasa. Nah, kasar kalakuan ki, alaku. Bisa nak. Bisa dia. Maka namun biasa kasar. Ketika kalakuan kasar, kalakuan memang berarti kan tak bisa kamal kalakuan ini. Tak bisa lakukan malam kan? Kadang siang kadang malam. Nanti kan misal kadang siang malam tak asat siang asat. Berarti kan ada tu asat tu. Ada tu kan. Ya boleh ni mun siang pasti asat, mun malam kan. Ya boleh ni kan. Berarti kan jika kalakuan setan ni undang. Karena wajib ber. Laci panjang aja. Laci panjang aja. Di atas. Ate. Jelma. Jaring macam jaring karang. Jaring karang. Saya malam kan.
Yang juga. gitu. Apa cuman? Masdangnya. Memancing sebentar tuh. Ongkel atau lampah. Mancing kan ya tercampur. Mungkin. Masa tuh ongkel sebentar penjalan aku, penjalan. Betul nggak terus lagi. Habis itu selesai. Nengah kan. Kita cuma naikkan. Sekarang aja. Jadi pada dispensasi mana di kalakuan kali itu nikah tak bisa tindakan malam. Kalau kenal nama pemator, yang cuman anika saya nyalok sakit, abis dulu, nyalok sakit kan tuh dia. Nah, pada keringanan. Oke, mana di kalakuan kali itu nikah seandainya itu tindakan malam pas penghasilannya jadi orang. Otak berkalakuan tak bisa tindakan malam waktu siang. Maka anika oleh keringanan karena apa tentang puasa tapi tetap gente itu nih pas oleh tak apa tak puasa pas gente tetap waktu gente dan sekali betul lah misalkan misal sampean nggak nonton nikah mancing atau berapa jadi nah, tapi air tak masuk meskipun nyelam air tapi tak masuk maka tak betul saya tetap betul lah ketika air masuk ya, mas misal nyelam masuk ke kuping air nah ini kan betul di Kena saya ceritakan orang kantor sarang keme. nah Keme di rumah ya. Kena enggak dua kantor sarang keme kan ya nona. Masalahnya nyelam kan. di berarti kan boleh sekilo ni kan Nyelam mas tuh kan. Ya. nyelam makan itu ni kan nyelam masih enggak demi yang disunahkan benda ni saya diwajibkan nyelam nikah benda hukum laku nah lain boleh hukum laku di nah, nyelam ni kan benda hukum yang disunahkan ataupun diwajibkan jering kan itu ni kan ketika nyelam atau bermandina hal yang disunahkan atau bahkan yang diwajibkan tapi mandina kalau penyelam baik betul mandi wajib misalnya penyelam ke tasik bus nah ini kata apa kan sah mandi ke sungai mandi wajib sah nah tapi akhirnya beda saya masuk ayo ini kan sewajib mandi junub apa juga wudu nah maka ni kan betul puasa karena kalau penyelam misal wudu nyelam bisa juga sampai nalutkan ni kan nawai penyelam nah pas beda dalam niat dan nawatul wudu Allah taala sah wudu kalian ya jadi mana bimbang mulai dari mandi wajib tak usah wudu boleh pernah ngamal lagi biar jadi mulai dari mandi wajib langsung apa ujung biar tapi dengan syarat ketika mandi wajib tidak melakukan hal yang membatalkan wudu membatalkan wudu ini kepada empat kan setinggal lagi ini setinggal break terus keluar dari kepala depan belakang tidur terus setelah tidur zaul akli hilangnya akal jadi menyentuh tidur itu tidur masuk zaul akli terus menyentuh laki-laki untuk menyambungkan urin menyentuh kemaluan depan ataupun belakang di kafe dengan dua telapak tangannya jadi mendaku perangan nikah nah ini kan betul dalam wudu apa wudu misal Ramdan hotel tu mau misal mau tak belang ini misal kan ini kita kuat kalau bernikah ini kita betul tapi mana bernikah betul betul punya orang yang boleh pernah mandi boleh nak yang usul lagi kan ini apa jika saya mengusulkan mohon maaf disebutkan tanyaman sih orang tua anak apa kan ini kepada orang tepat dengan terus ada nakas apa juga nah karena ini jika mana kan ambian berdetak meeting itu tekuk kan hukum nekuk najis dengan sengaja ini kan hukumnya haram maka namun kalau ditengah dianjurkan aku sendal betul sampai pangapuran buang seni atau kemi rasa pas kan aku sengaja keminan pas kasokok nah najis rasa itu hukumnya haram karena sangat ini kan kalau misal ni kata meeting aku benak kan akan ibu pas ngucap je dia imam ni wudu betul wudu saya boleh mikir berjibit dari bila pada betul wudu aku meeting ni so berarti nak misal akan ini aku tanya apa pangapura tanya goceng tanya cek tanya ajum
mancok nak pakai sedeku andi wudu tak betul wudu kan cukup habis coba hilang nanti serasa Tapi kabarnya di sekarang itu. paling banyak kan nah kenika sampai tetimun mana pun oning 4 perkara sama betul wudu teti halal kadisa tak betul mas langsung kenapa lagi mau lagi paham oh betul wudu hilang akal terus nyeting lagi bini si bening nah lagi bini tak bening kan nah terus si ketelok keluaran sesuatu dari depan atau belakang terus yang keempat yakni menyentuh kemudian depan atau belakang di kafe dengan telapak tangan dan timun piano ini kan bertimun saya cakap orang betul tak betul oning kan tak betul ni misal tak seting ni kan kemaluan jangan segala-gala kalau tahu ni betul tak ada ini tak batal oh tak bang soko di telapak kaki betul oh tak Ramdan misal Ramdan misal sedang mbak nama Ramdan coba aja tengok aja telur apa jeruk di tengok aja mat telur nah kira bicara tengok aja mat telur bermarah dan kan tangan nih kayak mama masuk nah ini kan dubur tadi nah betul apa tengok tak betul karena benih dubur manus nah jadi tak betul wudu tetap tinggal suci dan nasa apa dia kondas apa dia status ini dasar itu disebut gini kan karena itu tidak dianjurkan nyelemah pokoknya nggak gini kan berarti mau nyelemah atau bermandina mandi bukan yang disunnahkan atau yang diwajibkan amandi ketika seseorang mandi ya, ulang ketika ada orang amandi ben mandina benih sewajibaki atau bahasa sunnah tapi mandina kalau benyelam maka jelas betul ketika aimah dengan amandi kaise wajib ketika seseorang mandi wajib ataupun mandi sunnah ataupun wudu namun dengan cara menyelam itu batal padahal ini hal yang diwajibkan mandi junub wudu padahal dianjurkan ini tapi dengan cara menyelam maka batal puasanya apalagi hal yang bukan dianjurkan mandinya ataupun menyelamnya maka jelas batal meskipun tanpa sengaja jadi makanya mau bisa kita bisa nanti kan tidak pun maupun tak bisa kelakuan tak bisa tindakan malam karena memang harus waktu siang mau bisa malam tapi tak boleh bisa maksudnya tak boleh pancingan atau bahasa ringan mau malam misal kau boleh mau jering mau malam oleh 1.000 mau siang oleh 1.000 tapi mau malam oleh 10.000 berak ini kan mengurangi kepenghasilan maka ada beberapa ulama tidak apa-apa ada puasa karena mencari nafkah juga wajib tapi tetap harus puasa bodoh nanti isi lebih saya di mas tete ya sama ketika pun terasa juga untuk lagi ngangkat dengan ikan Sekarang kan nggak ada bodoh kan rasa bener apa tangan bodoh bobo soko kat tas pun nami cukup to kata daripada betal kan dulu silakan jangan bu pas betal puasa kan eman di cokopan yang itu kalau bermanfaat dan insyaallah tahun depan selanjutnya kalau bisa kaki boleh satu lafiat amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا طرفنا بأننا طرفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا فتوب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي لدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب أدى التشيص والهم في البدء والتناهي.